Kemarin kita sempat bahas for acoustic harmony. Di depan kita sudah ada line up yang lebih terjangkau lagi, yaitu for acoustic unison. Biar gak berpanjang lebar lagi, bumper dulu. Halo semua, selamat datang di channel Sound Dignity bersama dengan saya Sebastian yang seperti biasa akan sharing info dan racun mengenai dunia personal audio, baik itu audio portable ataupun desktop audio. Jadi kalau kalian tertarik, gak perlu lagi subscribe, nyalakan tombol notifikasi, serta follow juga Instagram kita di Sound Dignity agar kalian tidak ketinggalan berita-berita terbaru mengenai dunia audio portable dan desktop audio. Berbicara soal for acoustic sendiri adalah brand yang berasal dari Jerman. Memang kalau kita lihat, brand ini cukup baru bermain di dunia in-ear monitor. Sebelumnya mereka lebih ke arah profesional audio atau pro audio, tapi kali ini mereka menyasar in-ear monitor atau portable audio. Namun, walaupun mereka baru mulai di dunia in-ear monitor, mereka memiliki line up yang cukup lengkap. Dari line up yang paling murah yang terjangkau sampai line up yang high-end. Kali ini kita akan membahas salah satu line up yang terjangkau mereka, yaitu Unison, yang memiliki konfigurasi 2 balance armatur. Jadi 2 balance armatur dan dipasarkan di harga 1,5 jutaan untuk barunya. Selanjutnya kita bahas packaging dari for acoustic Unison ini. Oke, packaging dari Unison sendiri menggunakan box yang sama seperti Harmony yang sebelumnya, menggunakan box kecil berwarna hitam dengan tulisan emas. Ada tulisan PM di sini, Professional In-Ear Monitor by For Acoustic Germany. Dan kita lihat di bagian samping ada tulisan Sound from Germany dan stiker Unison, merupakan line up yang akan kita bahas. Dan kalau kita lihat di sebagian lain juga ada tulisan emas for acoustic dan PM. Kita langsung buka aja, ini bisa di slide. Jadi saat di slide akan seperti ini. Kita juga sudah pernah unboxing, jadi mirip-mirip aja, kita akan cepat aja. Di sini ada user guide dan di sini ada box besar berisi in-ear monitornya. Kita akan buka aja. Mirip banget semuanya. Di sini ada in-ear monitornya dan beberapa pasang air tips dalam kotak air tips. Very nice. Ini adalah in-ear monitornya. Kita akan buka aja, kita keluarkan. Jadi di packaging satu-satu gini ya. Jadi biar nggak oksidasi mungkin. Kita buka aja. Yes. Jadi kelengkapannya, packagingnya memang cukup standar namun cukup lengkap. Ada case, ada air tips, ada manual dan juga in-ear monitor dan juga kabelnya. Dan di sini ada juga letter clip berbahan kulit. Sudah ada di hadapan kita for acoustic Unison ini, kita sempat juga unboxing dan dia memiliki packaging yang mirip dari line up Unison sampai line up yang Symphony. Itu mirip semua dan kami berikan skor B+ untuk packaging dari Unison ini. Selanjutnya kita bahas build quality dari for acoustic Unison ini. For acoustic Unison ini memiliki build quality yang tidak berbeda jauh dari line up atasnya, which is good. Housingnya ini menggunakan bahan resin hitam. Kalian lihat di sini bahan resin hitam yang memang sedikit transparan, jadi kita bisa melihat in-ear monitor di bagian dalamnya. Untuk bagian nozzle-nya sendiri, nozzle-nya ini masih sama seperti pendahulunya. Berbahan metal yang solid banget dan juga ada mesh-nya. Jadi mesh yang kecil-kecil gini, jadi untuk mencegah kotoran masuk. Dan mungkin sekitar ukuran 3-4 mm untuk nozzle-nya. Jadi cukup umum dan bisa kalian gunakan berbagai macam air tips yang kalian punya. Lalu kita lihat di sini ada tulisan Unison R, ini markingnya R, dan juga ada marking di sini warna merah gitu. Dan iya, di sini perlu kalian perhatikan ada sedikit tonjolan, walaupun nggak seberapa ekstrim, tapi tetap perlu diperhatikan karena ada sedikit tonjolan di housing bagian dalamnya. Untuk bagian faceplate-nya, di sini faceplate-nya ini berwarna marmer silver gitu, mirip seperti tint T3 Plus yang pernah kita review sebelumnya. Ada tulisan for acoustic juga berwarna silver. Keren banget sih faceplate-nya, walaupun bukan faceplate yang besar. Biasanya faceplate dari for acoustic yang lain itu agak sedikit lebih lebar, ini agak sedikit lebih ramping. Untuk bagian konektornya sendiri sudah menggunakan konektor dual pin, dan di sini pinnya ini berbahan metal, which is good. Kalau di line up lain seperti Harmony dan Symphony itu berbahan plastik transparan.
Jadi di sini bahannya straight dan berbahan metal. Di sini juga air hooknya sudah preform, which is good. Jadi memberikan kenyamanan yang lebih baik. Untuk kabelnya sendiri berwarna smoky gray 4 strand seperti ini. Bahan kabelnya sendiri saya tidak mendapat info, tapi prediksi saya sih ini bahannya Cooper. Oke, kita turun pelan-pelan ke bagian chin slider dan splitter. Chin slider dan splitternya ini, chin slidernya berbahan plastik dan splitternya ini berbahan metal seperti ini. Lalu kita lihat ke bawah, ini twisted, 4 braid, solid banget, gak ada yang cacat sama sekali, tidak ada yang keluar-keluar atau jerabut-jerabut. Untuk plugnya sendiri 3,5 mm gold plated straight plug. Secara build quality, Ford Acoustic Unison ini masih mengimplementasikan kebaikan, segala kebaikan yang sama seperti line up atasnya, baik itu harmoni ataupun simfoni, di mana build quality-nya bisa dikategorikan sangat baik dan kami berikan skor B+. Oke, selanjutnya kita bahas fitting dari Ford Acoustic Unison ini. Ford Acoustic Unison ini memiliki housing yang memang lebih kecil dari kakak-kakaknya. Bisa dikategorikan housingnya ini sedang mengarah ke kecil, tapi cukup panjang housingnya ini. Panjang tapi nggak terlalu lebar, jadi jauh lebih kecil, jauh lebih ramping dibandingkan kakak-kakaknya Symphony ataupun Harmony. Housingnya pun ini didesain dengan cukup ergonomis, jadi saat pemakaiannya pun akan cukup senang. Untuk pemakaiannya adalah seperti ini. Jadi pemakaiannya adalah regular to deep fit, jadi masuknya juga cukup dalam. Dan overall memang nyaman banget sih untuk kita bilang untuk pemakaian dari Ford Acoustic Unison ini. Sedikit trade-off dari fitting seperti ini akan mudah sekali untuk merasa panas atau fatigue saat penggunaan jangka waktu panjang. Walaupun nyaman, tapi memang agak sedikit panas dan sedikit fatigue pada saat jangka waktu pemakaian cukup lama. Dan kalau kita bilang dengan fitting seperti ini ya memang purpose-nya dapat banget sih. Memang bisa untuk monitoring, untuk stage use, ataupun untuk mendengarkan musik. Purpose-nya multifungsi banget dari Unison ini. Tapi kalau kita bicara soal mungkin Moondrop Kato itu kekedapan dan gripnya not the best jika dibandingkan dengan Unison ini. Karena memang purpose-nya untuk mendengarkan musik. Bukan untuk stage use, bisa kalian bawa jalan-jalan, jingkrak-jingkrak. No. Jadi memang ini gripnya lebih bagus untuk mengakomodir hal tersebut. Untuk bisa dipakai macam-macam. Dan secara fitting kami berikan skor amin untuk fitting dari Unison ini. Selanjutnya kita bahas sound quality dari Ford Acoustic Unison ini. Ford Acoustic Unison ini overall memiliki suara yang arahnya netral dan tidak berat untuk di drive. Itu salah satu good point dari Ford Acoustic Unison ini. Untuk bass dari Ford Acoustic Unison ini, bukan bass yang tipe yang besar, yang berbody banget. Dia bassnya agak tipis dan bukan yang berotot atau bersteroid tentunya. Bass dari Ford Acoustic Unison ini memiliki punch yang cukup dalam, tapi sayang rumble-nya ini agak sedikit kurang. Jadi kurang kesan megah aja atau full sounding untuk memenuhi seluruh stage gitu agak kurang dia. Tapi deepnya dalamnya ini dapat banget di Ford Acoustic Unison untuk bassnya. Bassnya ini memiliki kesan khas BA yang clean dan juga cepat, walaupun kita bilang secara tekstur mungkin masih kalah dibandingkan Dynamic Driver. Dan kalau kalian basshead yang suka lagu-lagu EDM, mungkin Inner Monitor 1 ini kurang cocok untuk kalian. Jadi itu perlu diperhatikan, karena bassnya ini bukan bass yang bertekstur banget, bukan bass yang impactful banget, bukan bass yang rumble-nya megah banget, bukan. Jadi itu perlu kalian perhatikan baik-baik. Mid-nya di sini dia memiliki mid dengan posisi yang pas, tidak terlalu maju atau tidak terlalu mundur, dan less kolorasi. Jadi mid-nya apa adanya yang dihasilkan oleh lagu, dia akan presentasikan apa adanya tanpa ada bumbu macam-macam. Biasanya kalau ini monitor lain, di boosting sedikit, ditambah bumbu warm sedikit, ditambah boosting di upper mid-nya biar suaranya lebih lepas dan lain-lain. Tapi kalau ini enggak, ini less kolorasi, lebih ke suara apa adanya. Walaupun overall bagi saya untuk mid-nya memang agak terkesan sedikit tipis menurut saya. Untuk bagian male vokalnya ini bodinya juga agak tipis, tapi artikulasinya ini cukup baik dan terkesan cukup open untuk male vokalnya. Untuk female vokalnya ini yang cukup spesial, dia memiliki female vokal yang lepas dan juga clean banget, bersih banget. Selain itu masih cukup aman dari shouty. Untuk instrumen-instrumennya pun semuanya blending dengan baik dengan vokalnya tanpa ada overlapping ataupun mengganggu satu sama lain.
ataupun terkesan tumpuk-tumpuk. Enggak. Jadi in-ear monitor satu ini cukup baik untuk membuat suasana yang baik, blending yang baik dari instrumen ataupun vokalnya. Untuk bagian treble-nya ini bisa dikategorikan tidak terlalu cering, cukup terkontrol, dan juga sopan. Jadi kalau kalian treble sensitif, tentunya in-ear monitor satu ini akan cukup aman untuk kalian. Teksturnya ini menurut saya agak sedikit kurang greget, jadi kalau kalian dengarkan rock mungkin agak sedikit kurang kasar-kasarnya. Selain itu juga kita bilang secara umum masih terasa airiness-nya, sedikit terasa airiness-nya, dan terasa cukup lapang lah untuk overall presentation-nya. Secara keseluruhan, tonalitas dari Unison ini kami berikan skor B. Selanjutnya kita bahas teknikalitas dari Unison ini. Secara umum, presentasi dari Unison ini memang bukan yang super analytical atau super musikal. Dia memiliki arah suara yang clean dan juga cukup steril. Timbernya ini bisa dikategorikan cukup oke untuk kelas balance armatur. Soundstage-nya ini terkesan cukup lapang, cukup luas, namun agak terkesan kurang depth-nya. Detailnya cukup bagus, clarity-nya cukup oke juga untuk kelas harganya. Separasi imaging dan positioning, separasi ini cukup baik. Dua balance armaturnya bekerja dengan sangat maksimal untuk memisahkan setiap instrumen dan vokal dan juga mikro-mikro detail lainnya. Lalu kalau kita bilang imagingnya cukup oke, walaupun agak sedikit kurang kesan layering. Selain itu positioningnya juga cukup pinpoint, walaupun not the best, tapi everything is good untuk kelas harganya. Dan secara umum, teknikalitasnya kami berikan skor B. Selanjutnya kita bahas pro dan cons dari Unison ini. Cons-nya dari Unison ini, dia memang bukan in-ear monitor yang terlalu musikal ataupun terlalu analytical. Jadi memang cukup netral aja. Kalau digunakan untuk macam-macam memang purpose-nya oke banget. Tapi kalau untuk mendengarkan musik, mungkin kalian suka karakter tertentu, in-ear monitor satu ini tidak terlalu bersandar pada salah satu arah suara, baik itu warm ataupun bright. Selain cons-nya, ini juga bisa menjadi pro. Jadi in-ear monitor satu ini bisa dikategorikan cukup netral dan bisa kalian gunakan untuk bermacam-macam purpose, baik itu stage use, monitoring, ataupun mendengarkan musik. Untuk value for money di angka 1,5 jutaan, in-ear monitor satu ini kami masukkan pada kategori fair value dan kami berikan skor B. Oke, untuk value for money-nya di sini kita hanya menilai in-ear monitor itu hanya dari kemampuan mereka atau suara dari mendengarkan musik. Jadi tidak untuk gaming, tidak untuk stage use, ataupun monitoring profesional. Oke, kali ini kita akan membandingkan 3 brand berbeda yang memiliki rentang harga yang hampir-hampir mirip. Di sini Yuan Li, ada juga For Acoustic, dan juga Tri Audio Star C. Tri Audio Star C 1,5 ini 1617 kalau saya nggak salah, 16 lah paling. Jadi nggak terlalu jauh beda harganya. Di sini 1 dynamic driver, di sini 2 balance armatur, di sini 1 dynamic driver dan 2 balance armatur, di sini 3 driver, 2 driver, 1 driver. Oke, secara build kita lihat buildnya di sini menggunakan housing yang berbahan metal, di sini resin, di sini juga resin. Untuk bahan kabelnya sendiri di sini paling solid banget, paling cantik. Di sini kedua, di sini ketiga. Ya hampir-hampir mirip antara Yuan Li dan Unison ini untuk bahan kabelnya. Oke. Untuk suara, bagaimana suara dari ketiga in-ear monitor ini? Oke, suara dari kedua in-ear monitor ini, Unison dan Star C ini memang mengarah ke arah netral. Di sini agak sedikit warmer untuk Yuan Li. Kalau kita bilang bagian bass paling besar, bass paling impactful ada di Yuan Li. Yang di sini bassnya ini lebih rumble-nya lebih besar, di sini punch-nya lebih dalam. Jadi bedanya hampir-hampir mirip, bassnya agak tipis-tipis di kedua in-ear monitor ini. Di sini lebih berbody, lebih meaty untuk bassnya di Yuan Li. Jadi tapi somehow Yuan Li ini memiliki bass yang smoother, yang softer. Sorry, bukan smoother, softer. Jadi bassnya ini tidak terlalu tajam, softer di Yuan Li ini. Untuk bagian mid, ketiga in-ear monitor ini memiliki mid yang mungkin agak sedikit berbeda. Di Yuan Li ini memiliki mid yang sedikit tebal, warmer, dan juga terkesan smooth. Kalau di For Acoustic Unison ini midnya memang agak sedikit tipis, tapi presentasinya ini tidak terlalu maju atau terlalu mundur. Semuanya cukup baik dipresentasikan, artikulasinya pun cukup bagus. Kalau di Star C ini midnya bisa dikategorikan secara umum oke, nggak terlalu tipis juga, tapi presentasinya ini agak terkesan sedikit failed, jadi agak sedikit ketahan gitu, kurang lepas, kurang sensasi lepasnya aja untuk di Star C ini. Kalau bagian treble di ketiga ini monitor ini bukan yang tipe yang cering banget.
Di sini Yuanli ini memiliki treble yang smoother, yang tidak terlalu nyerang juga, yang nyantai aja. Kalau di sini juga masih ada tekstur yang cukup baik sebenarnya kalau di Unison ini, tapi memang kurang lepas aja untuk bagian treble-nya. Walaupun cukup airy di Unison ini. Kalau kita bilang di Starsea ini memiliki treble yang lebih string dibandingkan kedua ini monitor ini. Ya overall ya better texture untuk bagian treble-nya di Starsea dibandingkan kedua ini monitor lain ini. Untuk teknisnya, ketiga ini monitor ini memiliki teknis yang bisa dikategorikan sudah cukup oke lah untuk kelas harganya. Yuanli di sini memiliki teknis yang berfokus pada suara yang clean, namun kesan soundstage-nya ini agak 2D. Jadi overall stereo imaging-nya ini agak terkesan kurang layering, kurang depth. Lalu kalau kita bilang di Unison ini, Unison memiliki suara yang memang cukup presisi, lebih ke arah yang lebih steril dibandingkan Yuanli ini yang ada sedikit bumbu-bumbu. Kalau di Starsea ini dia memiliki presentasi yang memang ya kita bilang masih oke, masih cukup bagus di kelas harganya. Walaupun kita bilang nggak se-clean di sini ataupun sepresisi di For Acoustic Unison ini. In-ear monitor Unison ini merupakan in-ear monitor sapu jagat yang bisa digunakan untuk bermacam-macam keperluan, terutama kalau kalian bekerja memang di bidang sound engineering ataupun profesional singer dan lain-lain. Kalian bisa menggunakan Unison ini untuk berbagai macam kebutuhan, baik rekaman ataupun saat live session. Itu bisa banget menggunakan in-ear monitor satu ini. Untuk listening musik sih menurut saya ini in-ear monitor yang walaupun dia netral, bisa bermacam-macam purpose, tapi dia memiliki musikalitas untuk mendengarkan musik yang cukup baik lah. Kalau kalian ada pertanyaan seputar Unison ini, kalian bisa tulis pertanyaan kalian di kolom komentar di bawah, atau pertanyaan seputar dunia personal audio, boleh juga tulis di kolom komentar di bawah. Mungkin sekian dulu untuk video kali ini. Saya Sebastian dari Sounding Ini pamit undur diri. Sampai jumpa di video berikutnya. Happy listening, stay healthy, and ciao.